warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa TV Islamic Center Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sumber uswah, pedoman hidup yang sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa uswah hasanah terbaik juga ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Maka orang Islam, muslimin dimanapun berada, mempelajari daripada biografi dan kehidupan daripada Nabi Ibrahim beserta keluarganya adalah suatu hal yang perlu kita lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Tidak hanya Nabi Ibrahim yang terpilih, tetapi keluarga Nabi Ibrahim ternyata terpilih juga sebagai keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala selain daripada keluarga Imran. Pemirsa yang dimuliakan Allah, apa kehebatan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih beliau? Di dalam Al-Qur'an ditegaskan tentang pemilihan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau beserta keluarganya. Ada doa Nabi Ibrahim yang direkam di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Kemudian ayat itu berlanjut tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Ibrahim adalah sosok ayah yang sangat dekat kepada anak-anaknya. Nah, ini yang ingin kita bahas dan kupas di kesempatan kali ini. Pertama, Nabi Ibrahim menyempatkan diri selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah merekam doa Nabi Ibrahim ini, yaitu Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim itu tidak hanya satu kali, dua kali, tapi berkelanjutan. Berkelanjutan beliau ucapkan sehingga itu direkam oleh Al-Quran. Maka jika seorang Nabi yang kelasnya Khalilullah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan memberikan kepadanya anak yang soleh, apalagi kita. Apalagi kita yang setiap hari banyak melakukan kesalahan, banyak teledor dalam mendidik anak-anak kita. Maka setiap saat kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim ini tidak cukup kita ucapkan hanya sekali atau dua kali saja, tapi terus menerus dalam sholat kita, di dalam setelah sholat kita ucapkan Rabbi habli minas salihin, dan kita pakai itu di dalam hati kita ucapkan itu dalam hati kita yang paling dalam sehingga Allah berkenan memberikan kepada kita anak yang soleh. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim kalau kita lihat di dalam ayat yang sangat panjang itu tentang bagaimana Nabi Ibrahim berserta putranya Ismail dalam anugerah cinta yang begitu besar dalam kehidupannya, melakukan interaksi sosial dalam keluarganya dengan penuh kasih sayang. Misalnya apa? Dalam lanjutan ayat itu, Nabi Ibrahim mengatakan, Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, aku memotong lehermu. Di sini seorang ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki anak tidak secepat itu, tetapi lama beliau tidak memiliki anak. Artinya sudah tua baru memiliki anak yang namanya Ismail. Lalu kemudian di usia baya yang sangat disayanginya, yaitu ketika anak yang senang-senang dilihatnya, Allah memerintahkan dia untuk menyembelihnya, untuk memotong lehernya. Ini adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Tapi interaksi sosial yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya itu beliau menyampaikan itu dengan sangat vulgar kepada anaknya. Beliau mengatakan, wahai anakku, aku ingin menyembelihmu. Kalau anak sekarang kalau anak yang tidak soleh, dia akan menjawab dengan serampangan, kemudian mencaci maki, menghina orang tuanya. Tetapi Nabi Ismail menjawab, Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa sekali.
Ini jawabannya direkam oleh Al-Quran. Wahai bapakku yang aku sayangi, silahkan lakukan apa yang engkau diperintah itu. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak ya, atau orang yang sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Antara anak dan ayah, kita perhatikan anak dan ayah begitu intens mengerjakan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta mengorbankan. Di sini peran ayah sangat penting dalam keluarga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita di keseharian kita tidak memperhatikan peran ayah terhadap anak. Yang kebanyakan mungkin ibu lebih berperan daripada ayah di dalam keluarga, di dalam lingkungan keluarga. Ternyata peran ayah itu seharusnya lebih besar daripada peran seorang ibu. Kenapa? Setelah ibu selesai menyusui anak, kemudian anaknya sudah bisa mandiri untuk berjalan dan sebagainya. Di sini peran ayah sangat penting untuk mendidik anaknya. Kenapa? Karena interaksi sosial yang dibangun oleh seorang ayah kepada anaknya itu akan membuahkan hasil anak yang soleh. Anak yang diperintah oleh ayahnya untuk melaksanakan sholat, umpamanya, itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada seorang ibu yang memerintahkan. Kenapa? Karena seorang ayah adalah seseorang yang dianggap simbol oleh seorang anak. Maka seorang ayah harus membangun komunikasi dengan anaknya dari sejak dini. Jangan suka memarahi anak, jangan suka kemudian menyalahkan anak. Akibatnya anak akan menjadi seorang yang terisolir nanti ketika dewasa. Dia tidak memiliki sikap yang baik terhadap orang lain. Itu kenapa? Karena tidak dibangun dari sejak dini di keluarganya. Nah, yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh? Karena anak yang soleh ini adalah harta atau perbendaharaan yang Allah anugerahkan kepada seseorang yang tidak memiliki nilai yang bisa kita nilai. Itu adalah nilai yang sangat tinggi atau harga yang sangat tinggi bagi seorang ayah, seorang keluarga di dalam keluarga ketika diberikan anak yang soleh. Anak yang soleh itu tahu cara bagaimana membahagiakan orang tuanya. Tidak hanya membahagiakannya dengan harta, tetapi yang paling penting adalah doa seorang anak. Dan anak yang soleh itu tahu cara mendoakan orang tuanya. Ini yang paling penting. Ketika seseorang sudah meninggal dunia, maka yang diharapkan cuma diantaranya adalah doa seorang anak. Maka ketika kita memiliki seorang anak yang soleh, ini adalah perbendaharaan yang tidak bisa dinilai oleh dunia dan isinya. Ketika anak memanjatkan doa Rabbighfirli wa walidayya, ini melebihi daripada dunia dan isinya harganya. Kenapa? Karena ketika seorang anak mengangkat tangannya mengatakan Rabbighfirli wa walidayya, yang ada adalah Allah melihat hatinya yang tulus ikhlas mendoakan seorang ayah atau seorang ibunya. Kenapa? Karena seorang anak memiliki tautan hati yang sangat dekat kepada ayah dan ibunya. Maka doa anak terhadap orang tuanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, melalui apa yang kita lihat dari pemaparan tadi, yang kita dengarkan di pemaparan tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam momen Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa sehat, afiat dan kuatnya iman. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Allahumma waffiq li hadil sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.